Baik, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembebanan portal, di mana kemarin kita sudah membahas terkait dengan plat lantai. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pembebanan portal, di mana diketahui bahwa tinggi setiap lantai yaitu untuk lantai 1 4 meter, lantai 2 3 meter, lantai 3 itu 3 meter. Itu saya kita akan menghitung beban pada plat lantai, menghitung KID. Nah, di sini KID-nya untuk berat sendi per lantai, berat adukan per cm tebal, berat pasir per cm tebal, berat keramik tebal 1 meter, berat plafon, berat instalasi, yaitu kita dapatkan KID total ini keseluruhan adalah 5,55 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung di ekuivalen. Nah, ini merupakan balok anak, ini merupakan balok induk. Nah, ini ada dua tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya itu perataan pembebanan pada plat lantai tipe 1. Ya, diketahui Li sama dengan 5, ini tipe 1 Li sama dengan 5, Li sama dengan 3 meter. Yang pertama itu bentuk trapesium, di mana L sama dengan Li sama dengan 5, A 1,5, P T tinggi yang ini itu trapesium 1,5 meter, B L per 2 min A sama dengan 1 meter, B itu yang ini, Li per 2 sama 2,5 meter. Ini diagram pada bidang pembebanan awal, 1 sama dengan setengah AT yaitu 1,125 meter kuadrat, W2 B kali T 1,5 meter kuadrat, RA W1 tambah W2 2,625, MCL didapatkan 4,125 meter pangkat 3. Itu diagram bidang setelah merata beban plat ekuivalen MC2 1/8 kali L kuadrat, di mana MC2 sama dengan MC1. Dapatkan KLP sama dengan 1,32 meter. Jadi bentuk segitiga, bentuk segitiga yang ini bentuk segitiga. Tadi kan udah kita hitung trapesium ini, sekarang bentuk segitiganya. Segitiga yaitu L sama dengan LX sama dengan 3, A L per 2 1,5, T 1,5, L per 2 sama 1,5. Diagram pada bidang pembebanan awal, W sama dengan 1,125, RA 1,125, RA sama dengan W kebetulan, terus MCL sama dengan MC1 sama dengan 1,125 meter per 3. Diagram pada setelah merata, di mana MC2 1/8 kali L kuadrat, MC2 sama dengan MC1, KL sama dengan 1 meter. Begitu juga untuk diagram pembebanan pada plat lantai tipe 2, diperlakukan hal yang sama, persoalan yang sama. Sehingga kita dapat bahwa rekapitulasi pembebanan kita untuk tipe 1 trapesium yaitu 1,320 meter, tipe 2 untuk trapesium adalah 1,236, segitiga untuk tipe 1 meter, dan segitiga untuk tipe 2 dapatkan ekuivalen sama 0,917. Sekarang kita akan menghitung beban-beban di setiap baloknya. Nah, di sini kita ada B1, B2, ini bukan tipe 1 balok 1, balok 2, B3, B4, B5, B6. Nah, ini yang ini merupakan balok anak. Nah, contoh perhitungannya, berat jenis dinding yaitu 17 kN per 3, tebal dinding yaitu 0,15 meter. Kita contoh pada portal lantai 1, tinggi tembok yaitu 4 meter. Contoh perhitungan untuk portal B1. Nah, untuk yang ini, balok yang ini B1. Katakan itu beban plat dia sama dengan 5,5 kN meter. Beban dinding yaitu tebal dinding kali tingginya dikali berat jenis yaitu 10,2 kN meter. Total beban kita dapatkan 31,5 kN per meter.
Untuk perhitungan selanjutnya, untuk lantai 2, lantai 3, dan balok anak itu kita tabelkan perhitungan yang sama seperti ini. Begitu juga untuk menghitung beban hidup, dilakukan hal yang sama, di mana beban hidup pada toko merupakan KL sama 2,5 kN. Contoh faktor lantai 1 tinggi tambah perhitungannya P1 perhitungannya sama, ya, didapatkan total beban 25,4 kN. Selanjutnya kita tabelkan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan beban gempa. Berat proyek bangunan dianggap satu masa bandul, data dinding dan tembok, yaitu berjenis bata merah 17 kN, terus berjenis beton 24 kN per meter per 3, berat spesi 21 kN per 3, berat plafon 18 km per 3, panjang bangunan kita arah memanjang sama dengan 20 meter. Terus N ini jumlah kolom ada 5 pias, terus arah melintang 1475 meter. Arah melintangnya ada 4 pias. N kolom, jumlah kolom yaitu N memanjang dikali dengan N melintang ada 20 buah. Sedangkan luasnya itu P memanjang kali P melintang itu 295 meter persegi. Sini data balok memanjang, balok melintang, balok anak. Balok memanjang kita 0,25 meter, balok B-nya 0,25, hanya 0,5, balok melintang 0,25, hanya 0,5 meter, balok anak 0,15 kali 0,15 meter. Tering balok memanjangnya B 0,25, H 0,5, balok melintang 0,25, H 0,5, data kolom yaitu BH 0,5 kali 0,5, tetap plat, tipe 1, tipe 2 kita gunakan ketebalan 120 mm atau 0,12 meter. Saya hitung berat level pada lantai 1, di mana ada berat dinding arah melintang, dinding arah memanjang, balok arah melintang, balok arah memanjang, balok anak, plat, berat kolom atas, kolom bawah, berat spesi, berat keramik, berat plafon. Kita dapatkan bahwa untuk total berat level 1 yaitu kita dapatkan sebesar 8.892,75 kN. Begitu juga untuk menghitung berat level 2 pada lantai 2, level 3 pada lantai 3, sehingga kita dapatkan per total gedung yaitu W1, W2, W3 sama dengan 26.439,9 kN. Ya, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan distribusi beban gempa gedung, beban gempa statistik ekuivalen, di mana faktor keutamaan gempa, fungsi pelayanan gedung kita adalah menggunakan toko, kategori risiko bangunan risiko 2, faktor keutamaan gempa ya 91,0, zona wilayah zonasi gempa Selong Kabupaten Timur dan TB klasifikasi satuan jenis tanah D tanah sedang. Selanjutnya perhitungan beban gempa P sama dengan SA kali IE kali W total per R. Faktor diferensi respon R sama dengan 8 per fundamental, di mana T sama dengan TA, TA sama dengan CT kali HN pangkat X, di mana CT 0,0466 X 0,9 dari tabel SNI 26 2019, HN sama dengan H1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10 meter ketinggian struktur. Ya, kita dapatkan 0,37 detik. Nah, ini kita masukkan grafik spektrum wilayah Selong. Ini kita dapatkan di sumbernya Spektrum Indonesia. Kita masukkan wilayah, kita cari berapa nilai SA kita, spektrum percepatan kita dengan TA 0,37 detik. Ya, di sini perkiraan kita di sini dengan 0,37 tarik ke atas merupakan tanah sedang, dapatkan sekitar SA-nya sebesar 0,17 G, dimana dapatkan beban gempa adalah dengan rumus yang tadi 2372,981 kN. Sekarang pendistribusi beban gempa pada setiap tingkatnya, dimana
TA 0,37 detik, K sama dengan 1 karena pada alamnya TA lebih kecil dari 0,5 detik, SA 0,718 ini baca dari grafik yang tadi yang kita dapatkan dari Spektrum Indonesia total 26.439,9 kN, Y sama dengan 1, V 2372,9 kN. Nah, ini merupakan tabel pendistribusiannya, di mana ini adalah tingginya, ini adalah berat per lantai dikali dengan tinggi lantai dasar dipangkatkan dengan faktornya, dapatkan ini CPX dalam persentase, dapatkan beban setiap lantainya. Ini beban arah Y, ini beban arah F dibagi 5, itu untuk arah Y karena ada 5 pias, F per 4 ke arah X karena ada 4 pias untuk kolomnya. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan terkait dengan pembebanan pada portal. Selanjutnya ini kita akan pembebanan yang udah kita hitung di atas tadi, yang udah kita tampilkan, kita masukkan ke dalam aplikasi SAP 2000 untuk kita lakukan pembebanan pada portal. Untuk kita menghitung statistikanya, untuk mencari momen, lintang, dan juga gaya aksialnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.